Hi everyone, welcome to podcast Jebakan Ilusi Hati bersama saya Fajar Nurjaman. Di podcast ini kita membahas tentang hubungan, entah itu hubungan dengan keluarga, sahabat, teman, atau pasangan kalian, dan bahkan bisa mengenai hubungan masyarakat. Kalian juga bisa request untuk tema yang nanti kita bahas di sini. Dan ini adalah episode pertama di podcast ini. Di episode ini, saya mencoba membahas mengenai hubungan masyarakat. Ini adalah hal yang paling mendasar dari terrealisasinya sebuah hubungan yang baik antara yang tua dan yang muda, atau yang seumuran. Tema kali ini adalah seberapa penting sih kata maaf, tolong, dan terima kasih. Mungkin nanti kita bahas per part ya, atau per bagian. So still stay tune here and tetap dengarkan, jangan di skip. Sejatinya, manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Interaksi dengan sesama dapat menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif apabila kita tidak pandai menempatkan diri di dalam lingkungan. Untuk terciptanya hubungan yang selaras dengan sesama, penggunaan etika berkomunikasi yang tepat sangat memegang peranan penting. Komunikasi yang positif tentunya akan memiliki dampak yang positif pula. Sebaliknya pun begitu, seringkali permusuhan terjadi diakibatkan komunikasi yang negatif. Tanpa disadari, ada beberapa kata yang memiliki banyak manfaat ajaib nih sob. Bahkan kata-kata tersebut dapat membuat orang menjadi bahagia tentunya. Ada 3 kata ajaib yang dapat menjadi kunci keberhasilan komunikasi dengan umpan balik yang positif sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator atau si pemberi pesan. Nah, apa sih 3 kata tersebut? 3 kata tersebut adalah kata tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa nih sob, jika diucapkan dengan cara yang benar dan tepat waktunya. Peranan 3 kata ini memberikan efek positif yang sangat luar biasa. Ketiga kata ini mampu mengubah lawan menjadi kawan, mengubah benci menjadi cinta, bahkan menyulap amarah menjadi kasih sayang. Pada banyak kasus, kemandegan komunikasi atau miscommunication itu dan berbagai konflik yang terjadi di kalangan masyarakat karena masing-masing pihak enggan meminta tolong, tidak mau saling memaafkan, dan tidak mau atau tidak tahu berterima kasih. Itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Di dalam buku yang berjudul Hypnobird, Evidence, Practice, and Support for Bird Professionals yang ditulis oleh Terry Gavin Jones dan Sandra Hanford, ini membuktikan bahwa kata-kata positif yang disampaikan dengan energi positif dan penuh antusiasme dapat menular dan berdampak pada penerimanya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kata-kata yang baik tidak hanya berdampak positif pada seseorang yang mengucapkannya, tetapi juga bagi pendengarnya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari ini masih banyak masyarakat yang mengaku sering melupakan 3 kata ini. Apakah kalian termasuk sob? Mudah-mudahan sih jangan ya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor nih. Dari beberapa survei yang saya lakukan, yang pertama itu kayaknya pergeseran budaya akibat kemajuan zaman yang semakin modern. Sehingga masyarakat ini masih merasa berat untuk mengatakan 3 kata sederhana ini. Yang kedua, penyebabnya adalah sifat ego dari manusia itu sendiri. Tentunya manusia punya ego masing-masing yang sangat tinggi-tinggi nih. Apalagi kaum-kaum muda biasanya egoisnya itu masih ya high class lah. Beda lagi kalau misalkan yang udah tua lebih kepada bijak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang tua juga punya egoisme yang sangat tinggi. Mengingat fakta bahwa pada diri manusia itu ya keinginan untuk dihargai. Kata maaf, tolong, dan terima kasih seharusnya sih bisa menjadi kata andalan agar komunikasi yang baik dapat terjalin karena 3 kata ajaib ini merupakan bagian dari ungkapan yang lazim digunakan untuk menghargai seseorang.
Ayo kita kenal lebih jauh dengan tiga kata ajaib ini. Yang pertama itu adalah kata tolong. Faktanya, memang kita sering terlupa bahwa meminta bantuan dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun dan enak-enakan. Mudah saja, cukup dengan menambahkan kata tolong. Maka, semua terdengar. Apa sulitnya kita menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan? Menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita kok sebagai orang yang meminta bantuan, ya. Justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Kata tolong membuat kita lebih sadar akan kelemahan-kelemahan yang ada di diri kita nih, tentang keterbatasan yang kita miliki nih, Tom. Dengan mengucapkan tolong, kita lebih mampu untuk menerima diri sendiri secara apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kata tolong memberikan energi yang sangat positif bagi lawan bicara kita, dan mereka tentunya akan termotivasi untuk melakukan hal yang kita butuhkan dengan lebih baik. Memberikan perintah dengan menggunakan kata tolong pada awal kalimat juga akan memberikan efek psikologis yang berbeda nih sob, jika dibandingkan dengan perintah tanpa kata tolong. Karena kalau misalkan kita meminta bantuan tanpa kata tolong, kita itu seolah-olah hanya sekedar menyuruh orang lain saja. Namun berbeda jika kita awali dengan kata tolong, maka kita menyuruh orang lain itu dilandasi atas penghargaan terhadap orang tersebut. Kata tolong mengandung kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengubah pendirian seseorang nih sob, yang tadinya merasa enggan untuk membantu kita karena merasa ada penghargaan, ada pride tersendiri atas dirinya, maka akan membuat seseorang itu melakukan yang dimohonkan dengan sukarela. Beda ya kalau misalkan kita menyuruh orang lain, meminta bantuan orang lain dengan bahasa menyuruh, ambilkan buku itu dong, atau tutup pintunya dong. Nah, berbeda lagi kalau misalkan kita memintanya dengan sopan santun. Mas Anwar, tolong tutup pintunya dong, atau tolong dong mas, bisa dipelankan sedikit. Jadi ada kesopanan tersendiri seperti itu. Nah, kata yang kedua ini adalah kata maaf. Mungkin kata ini menjadi kata yang paling sulit diucapkan oleh kita sebagai manusia. Karena ya pada dasarnya manusia itu memiliki ego dan gengsi yang sangat tinggi untuk mengakui kesalahannya. Pada kenyataannya, tidak jarang pula yang bersalah justru yang paling besar aura perdebatannya, semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau bukan ia yang paling salah. Dengan kata maaf, kita dapat menurunkan ego atas kemahabenaran yang ada di dalam diri kita nih sob. Sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Yang membedakannya itu orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ialah tindakan yang mereka lakukan setelahnya. Apakah dia akan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf atau bahkan tidak sama sekali? Tentu kita semua setuju bahwa tindakan yang tepat untuk dilakukan setelah seseorang melakukan sebuah kesalahan ialah meminta maaf. Namun nyatanya tidak demikian nih. Setelah melakukan kesalahan, umumnya seseorang itu lebih sering melakukan pembenaran atau mencari-cari celah-celah di mana dia itu benar gitu, mengenai kesalahan yang mereka lakukan daripada meminta maaf. Yaitu pada dasarnya egonya tinggi, gengsinya tinggi. Jadi untuk mengatakan maaf secara tidak langsung memberikan makna bahwa kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, terhadap apa yang telah kita ucapkan nih sob. Kata maaf ini bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah sob, tetapi juga memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Orang yang mampu mengakui kesalahannya justru adalah pemenang sejati sob. Dengan maaf, kita jadi lebih mengerti bahwa selain perasaan kita sendiri, ada perasaan orang lain yang berhak dihargai sob. Jangan pernah menuntut lebih kepada orang lain untuk menghargai kita jika kita saja belum tergerak untuk belajar menghargai orang lain. Mudah-mudahan
sobat-sobat illusion di sini menjadi seseorang yang pemaaf, menjadi seseorang yang murah maaf ya. Akui saja jika memang sobat-sobat di sini pernah mengakui kesalahan. Akui dengan setulus-tulusnya. Karena ketika kita meminta maaf, orang yang mendengarkan penjelasan kita pun tentunya akan memaafkan kita. Karena mereka merasa dihargai dan kita selaku orang yang bersalah menyesali. Mereka itu cuma butuh penyesalan dari diri kita. Jadi jangan pernah cari sebuah pembenaran ketika kita salah. Baik. Dan kata yang terakhir ini adalah kata terima kasih. Tanpa kita sadari, sob, kita itu selalu mengabaikan bahwa segala hal yang baik yang orang lain lakukan kepada kita itu adalah satu bentuk bantuan dan kemudahan yang menghadirkan energi positif dalam diri kita nih, sob. Pada kenyataannya, kita masih saja selalu berat mengakui bahwa kebaikan-kebaikan tersebut layak untuk diapresiasi. Nah, masalah utama manusia zaman sekarang itu adalah sulitnya mengapresiasi. Bahkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih, kita itu suka terbebani dengan berbagai alasan. Contohnya, ya kan itu memang tugas dia. Lah, ya memang selayaknya dia begitu kan. Lah, ya pokoknya banyak sekali alasan yang sekiranya enggan untuk mengucapkan terima kasih ya Pak telah membantu saya. Terima kasih ya Bu telah begini. Itu enggan. Bentuk penghargaan atas upaya seseorang itu nggak harus dalam bentuk medali, piala, lencana emas, apalagi uang nih sob. Hal yang paling sederhana aja, yang paling murah dan mudah kok didapatkannya, yaitu mengucapkan terima kasih. Jadi sekecil apapun bantuan yang telah kita terima, yang telah ia berikan kepada kita apresiasi. Sebisa mungkin kita apresiasi dengan mengucapkan terima kasih, dengan sedikit senyum dan ekspresi wajah dan tatapan mata yang saling beradu. Tentunya itu akan memberikan efek yang sangat besar di dalam diri kita maupun di dalam diri mereka, sob. Karena kata terima kasih itu membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Kata terima kasih juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain. Karena akan membuat seseorang merasa dihargai, mereka akan melakukan lebih baik lagi di lain waktu ketika kita meminta bantuan kepada mereka. Dan hal tersebut nantinya juga dapat membawa dampak positif bagi kita sendiri, sob. Begitupun sebaliknya pada diri kita sendiri. Ucapan terima kasih tidak hanya saat kita mendapatkan barang atau materi, namun juga di saat kita mendapatkan sebuah pertolongan, sebuah bantuan atau apapun itu. Yang penting ketika kita nyaman pada saat dibantu oleh orang lain atau mendapatkan hal-hal yang memang kita inginkan, harus ucapkan terima kasih. Karena itu juga dapat diartikan sebagai rasa syukur kita terhadap apa yang telah kita peroleh, sob. Memahami kekuatan ketiga kata ini nih, sob, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidaklah sulit. Semuanya kembali kepada kemauan dan kesadaran diri kita sendiri untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik dengan cara berkomunikasi yang tepat. Untuk itu, mari kita membiasakan diri berkata-kata yang baik mulai dari sekarang. Karena lingkungan yang dihiasi dengan pikiran positif, kalimat-kalimat positif, dan energi yang positif akan menghasilkan suatu kehidupan yang lebih baik dan produktif tentunya. Nah, Sobat Illusion, ketiga kata tersebut selain perlu diucapkan secara tulus, juga perlu disertai dengan ekspresi dan bahasa tubuh yang mendukung. Karena jika tidak, maka akan terasa hambar, biasa aja, atau bahkan bisa dinilai itu hanya sebagai basa-basi belaka. Ketika kita meminta tolong kepada orang lain, disampaikanlah dengan nada suara yang pelan, tidak terkesan meminta atau bahkan memerintah. Ketika memohon maaf pun, disampaikan dengan suara lirih dan penuh dengan penyesalan, serta janji-janji kita untuk tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu lagi. Karena kalau misalkan kita meminta maaf,
beda bahasa antara maaf ya dengan ya maaf, tentunya beda. Sobat Illusion pasti tahulah beda letaknya di mana. Ketika mendengar dua kalimat itu, deg di hatinya enakan yang mana. Dan ketika kita mengucapkan terima kasih pun disertai dengan wajah yang sumringah sob, dan saling berjabat tangan kalau memang itu perlu. Ketika hal itu dilakukan secara face to face, hal yang perlu diperhatikan juga adalah ekspresi wajah dan kontak mata nih sob, karena hal tersebut akan sangat membantu terhadap efektivitas sebuah komunikasi. Mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih perlu dibiasakan kepada anak sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Karena dalam ketiga lingkungan ini pasti terjadi interaksi sosial nih sobat. Di lingkungan keluarga terjadi interaksi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan orang tuanya, antara majikan dengan pembantunya, atau antar anggota keluarga yang lainnya. Di lingkungan sekolah pun sama, terjadi interaksi antara kepala sekolah dengan guru dan staf, antara guru dengan rekan sejawatnya, dan antara guru dengan peserta didik. Dan di lingkungan masyarakat terjadi interaksi antara masyarakat itu sendiri, minimal antar tetangga deh, antara tetangga dekat dengan antar tetangga blok yang jauh atau dusun yang jauh. Setelah menjadi pembiasaan, tentunya akan menjadi sebuah budaya. Budaya saling tolong, budaya saling memaafkan, dan budaya saling berterima kasih. Alangkah indahnya ketika kita hidup dengan ketika hal ini yang sudah berbudaya di lingkungan kita sob. Karena budaya ini akan membuat kehidupan kita ini akan menjadi tentram, aman, dan damai, bahkan mampu membangun harmoni dalam membangun kerukunan umat manusia. Tentunya di dalam konteks pendidikan pun, kata tolong, maaf, dan terima kasih adalah wujud implementasi pendidikan karakter yang sekarang lagi di-booming-boomingkan oleh pemerintah kita ya. Anak itu harus berkarakter, Tolong berkarakter itu bukan hanya pada saat dia berkarakter, tahu dia itu apa, dia itu jenis murid yang apa, tapi pendidikan karakter ini adalah murid yang bisa menghargai dirinya, menghargai orang lain. Nah, pendidikan inilah pendidikan berkarakter. Tentunya tiga kata ini harus bisa diajarkan dari sejak dini. Ketiga kata tersebut selain dapat dengan mudah diucapkan ketika memang terbiasa melakukannya, juga dapat dilakukan ketika seseorang mampu mengalahkan egonya. Walaupun sangat mudah diucapkan, tapi kalau seseorang itu belum bisa mengalahkan egonya, belum bisa mengalahkan gengsinya, maka akan sangat sulit dilakukan besok. Jadi, orang yang mampu mengalahkan egonya itu berarti memiliki karakter yang sangat baik. Tentunya, orang-orang yang mempunyai egoisme dan karakter yang gengsinya tinggi tidak terletak pada kaum muda saja. Kaum tua pun yang sudah berumur, tentu egoisme dan gengsinya itu makin menjadi tergantung pada karakter orang tersebut. Jadi, mulai dari sekarang, kalahkanlah egonya, kalahkanlah gengsinya untuk hidup yang lebih damai. Sekecil apapun bantuan yang kita minta sob, awalilah itu dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikanlah permohonan maaf itu dengan yang tulus-tulus, dengan mengucap janji-janji untuk tidak melakukan. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima nih sob, sampaikanlah terima kasih padanya. Karena ketiga kata tersebut cerminan perilaku orang mulia dan suka memuliakan orang lain sob. Ketika kita mengucapkan hal-hal positif, tentunya akan menjadikan orang-orang di lingkungan kita pun ikut positif. Ketiga kata tersebut dapat menyehatkan baik secara fisik maupun psikis nih sob. Oleh karena itu, mari kita laksanakan untuk kehidupan yang lebih baik sob. Tentunya, tiga kata ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Manfaat dari kata maaf yaitu rasa saling rendah hati muncul dan tidak akan ada rasa kesombongan. Karena dengan mengungkapkan kata maaf, kita merasa bahwa manusia mempunyai banyak salah.
Manfaat dari kata tolong yaitu kita akan mempunyai rasa saling menghargai dan tidak ada rasa saling meremehkan atau diremehkan dari pihak yang dimintai tolong maupun yang meminta tolong. Dan manfaat dari kata terima kasih yaitu akan mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi dan menumbuhkan rasa hubungan yang lebih baik untuk bersilaturahmi, memanjangkan tali silaturahim. Karena dengan kata terima kasih, kita dapat membiasakan rasa toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama. Jadikanlah 3 kata ini menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan kita agar menjadi dan memulai hari-hari yang lebih baik dari hal sekecil apapun. Karena dengan memperdulikan hal sekecil apapun di sekitar kita, maka akan terbiasa dengan hal-hal dan masalah yang besar pun jadi biasa saja. Jadi bisa menemukan solusi dengan sangat mudah. Nah, sebagaimana pepatah mengatakan, nobody's perfect. Nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna, sob. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Yang membedakannya itu dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ialah tindakan yang mereka lakukan setelahnya. Apakah dia akan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf atau tidak sama sekali. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berani berubah demi kebaikan. Selain itu, kata tolong membuat kita lebih sadar akan kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki, sob. Dengan mengucap tolong, kita juga lebih mampu untuk menerima diri sendiri secara apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Dan yang terakhir nih, sob, yaitu terima kasih. Tanpa kita sadari, kita selalu mengabaikan bahwa segala hal baik yang orang lain lakukan kepada kita adalah satu bentuk bantuan dan kemudahan yang menghadirkan energi positif dalam diri kita. Kata terima kasih membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Kata terima kasih juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain. Karena merasa dihargai, mereka akan melakukan lebih baik lagi di lain waktu. Dan hal tersebut nantinya juga dapat membawa dampak positif bagi kita, sobat. Begitu pula sebaliknya. Jadi, akhir kata dari saya, ayo kita lakukan perubahan sejak hari ini dan setelahnya. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki kepribadian yang baik dan bahkan lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini tanpa skip. Saya meminta maaf jika ada kekurangan atau bahkan hal-hal yang tidak baik telah keluar dari ucapan saya. Jika ada hal-hal yang ingin dibahas, bisa request via direct message di Instagram saya, Fajar Nurjaman. Saya, Fajar Nurjaman dari podcast Jebakan Ilusi Hati, mohon pamit undur diri.